Ya pemirsa, kembali di Breaking News Berita 1 dan kami akan lanjutkan dialog bersama mantan Menteri Perhubungan Pak Yusman Shafii Jamal. Pak Yusman, tadi kita sudah dengar laporan langsung dari reporter kita dan sebelumnya juga ada dari Rumah Sakit Bayangkara Jawa Timur, selanjutnya dari Crisis Center yang baru saja dibangun yaitu di Polda Jatim. Ini dunia memuji penanganan yang sudah diorganisir oleh pemerintah Indonesia dan kita diamati dan diawasi pada saat ini. Berarti bisa dikatakan Basarnas kita sudah mengalami banyak perkembangan ya Pak ya? Banyak. Sekarang saya kira kalau ikutin pujian di Wall Street Journal, dia mengatakan bahwa Basarnas Indonesia itu one of the best di Asia. Jadi termasuk yang terbaik. Ya, dan kemudian dengan apa yang dilakukan sekarang ini baru sejarah pertama di dalam perjalanan Basarnas di Indonesia, bahwa Basarnas itu berhasil mengkoordinasikan seluruh kekuatan TNI dalam satu komando. Dan kemudian dengan cepat dapat menemukan lokasi di mana kecelakaan itu terjadi dalam tempo 3 hari. Ini saya kira suatu prestasi. Dan sekarang yang ditunggu adalah kecepatan dalam proses evakuasi. Evakuasinya itu tadi kalau lihat dari pandangan Basarnas masih berpikiran bahwa jenazah dengan badan pesawat terbang itu berbeda tempatnya. Tapi kalau menurut pandangan saya ini sebetulnya satu tempat. Di badan pesawat terbang harus ditemukan karena di dalam badan pesawat terbang itu kelihatannya itulah tempat daripada penumpang yang masih ada. Jadi sebetulnya upaya untuk mendapatkan badan pesawat terbang dan evakuasi itu adalah satu kesatuan. Jadi bukan sesuatu yang terpisah. Dan demikian juga di dalam badan pesawat terbang itu tersembunyi kotak hitam, yaitu black box yang mengandung misteri. Yang juga penting dan bisa menjawab. Jadi sebetulnya dengan kekuatan bantuan kapal negara sahabat dan kemudian kekuatan kita sendiri, kita bisa mengerjakan sekaligus tiga-tiganya dalam waktu yang pendek. Kalau itu terjadi, maka sebetulnya itu menjadi satu-satunya prestasi puncak yang ada di dunia. Saya kira itu yang menurut saya standar yang harus di-achieve oleh bukan hanya evakuasi saja, tapi bisa menemukan segala black box, dan kemudian unsur penting yang bisa menjawab dengan seluruh bantuan dan semua kekuatan yang dipunyai pada saat ini. Ini kembali ke masalah evakuasi ya Pak ya. Sebenarnya ini tingkat kesulitannya juga tidak bisa kita kesampingkan karena sudah berhari-hari pihak Basarnas terus-menerus mengatakan harus di hold dulu atau harus dipending dulu karena memang cuaca buruk, ada ombak besar. Ini bagi penyelam, begitu juga dengan sejumlah unsur dari darat, udara, laut, TNI yang dikerahkan. Kira-kira apakah penyelam ini, karena dikatakan dikerahkan penyelam soalnya masih 25 hingga 30 meter ya, bisa nggak sih mereka sampai ke bangkai pesawat? Ya, pasti bisa, karena sebetulnya dengan cuaca buruk dan segala faktor yang baru penyelam problemnya itu sebetulnya bukan penyelam sampai kepada badan pesawat kalau menurut pengamatan saya, karena semua dilakukan oleh pasukan kita yang paling elit, ya. Dan kemudian juga kita ada bantuan robot dan lain sebagainya. Tapi yang sukar itu adalah membuat evakuasi dari penumpangnya, karena jumlahnya kan 150-an. Kalau udah keluar 7. Dia kalau lakukan satu demi satu, kalau dia berada di dalam badan pesawat, dalam badan pesawat kan artinya hanya pintunya hanya 4 kecil, dan kemudian bagaimana itu tricky sekali ya. Itu sangat susah ketika cuaca buruk, tidak ada cahaya dan lain sebagainya. Itu saya kira yang mungkin kesulitan terbesar. Dan sampai sekarang pun masih belum ditemukan. Ya, tapi kalau lihat dari penjelasan Deputi tadi katakan bahwa beliau bisa mendapatkan posisi daripada badan pesawat. Jadi saya lihat dari informasinya, apakah benar atau tidak. Nah, kalau itu bisa dikonfirmasi, maka tentu kita bisa minta bantuan dari pasukan yang ada untuk mungkin mencari cara yang cepat. Misalnya, bagaimana caranya supaya tidak satu demi satu, tapi sekaligus. Tapi saya prediksi mungkin kalau dengan pendekatan semacam ini, kita memerlukan waktu seminggu ya untuk mengevakuasi. Karena tidak untuk dilupakan juga, apakah kita memiliki teknologinya untuk mengangkat bangkai pesawat yang seperti itu? Kalau teknologinya saya lihat belum tersedia ya, belum tertampak. Maka dari itu diutamakan untuk evakuasi jenazah korbannya terlebih dahulu. Seperti setuju, itu. Saya setuju.
Lantas Pak, ini kan lalu tadi sudah ada sejumlah unsur, ada darat, udara, laut yang dikerahkan, dan penyelam-penyelam yang tentunya paling handal untuk bisa mengevakuasi para jenazah. Bagaimana peranan KNKT sendiri menurut Anda? KNKT itu sebetulnya harus bekerja sama dengan Basarnas. Jadi fokus daripada Basarnas dalam hal ini membantu KNKT untuk mengevakuasi black box. Karena makin cepat diperoleh black box, maka makin cepat pula analisa tentang sebab-sebab kecelakaan itu dapat dilakukan. Nah, memang kita instruksi dari Presiden adalah pusatkan perhatian pada upaya untuk mengevakuasi jenazah. Nah, persoalannya kan tentu dengan kekuatan yang besar seperti itu, yaitu kan kapal berapa tadi, saya kira hampir 20 ya kan, dan kemudian juga pasukan juga banyak. Jadi apakah kita tidak mungkin melakukan suatu proses untuk melakukan secara serentak operasi ini dengan baik? Kalau semua peta bawah laut tentang situasi di mana dia berada bisa berhasil dipetakan dengan baik. Jadi bisa ada yang di-assign untuk mencari black box, untuk mengevakuasi jenazah, dan mungkin di kemudian hari ketika semua sudah berhasil dilakukan, bagaimana untuk mengangkut bangkai pesawat secara keseluruhan. Dan kalau memang ini nantinya ditemukan kesekian sisa jenazah di dalam bangkai pesawat yang dalam keadaan utuh, itu kemudian membenarkan spekulasi yang barusan Anda jelaskan bahwa pilot ini sebetulnya sudah berupaya sekeras mungkin untuk melakukan emergency crash landing on water, seperti itu, dan mungkin bisa mengesampingkan dugaan bahwa pesawat meledak atau seperti apa. Karena kita juga lihat jenazah yang ditemukan dalam keadaan utuh seperti itu. Ya, saya lihat memang yang sebetulnya yang menimbulkan rasa ingin tahu saya sebagai orang yang bergerak di aeronautics, yaitu adalah bahwa pilotnya ini adalah pilot terbaik ketika dia menjadi belajar pilot di sekolah penerbang TNI AU di Adi Sucipto. Jadi dan beliau berpengalaman untuk menangani pesawat tempur F-5 dan kemudian F-16 dan kemudian resign masuk ke Jadi dedikasinya dan kemudian instingnya pasti ingin menyelamatkan penumpang. Jadi karena itu saya kira ketika saya menemukan bahwa semua jenazah berada dalam keadaan utuh, emergency exit duluan, jadi saya pikir pilot ini telah berupaya sedemikian rupa untuk menyelamatkan pada detik-detik terakhir seluruh penumpang. Nah, apakah teori itu benar? Kalau teori itu benar kan sebetulnya kita harus menemukan mengapa ketika menghadapi cumulus nimbus dia tidak bisa mengatasi dan jatuh. Kan itu jadi bukan karena faktor daripada pesawat terbang atau bukan karena faktor daripada keterampilannya, tapi lebih karena benar-benar cuaca. Apa yang menyebabkan itu? Itu kan sebetulnya rasa ingin tahu kita. Dan ini semua akan bisa terjawab ketika black box ini berhasil ditemukan seperti itu ya. Pasti. Dan itu hanya bisa ditemukan dengan adanya black box. Jadi karena itu seperti yang Anda katakan tadi, kalau kita melihat profil pilotnya sebetulnya bisa disimpulkan juga bahwa ini merupakan seseorang yang sudah terbiasa menghadapi situasi sulit di udara. Seperti itu ya. Jadi maksud saya itu ingin melangsungkan suatu rasa hormat kita juga kepada pilot yang telah berupaya semaksimal mungkin dengan keterampilan yang dimilikinya untuk membawa penumpang itu dengan selamat. Tetapi ternyata nasib berkata lain. Jadi itu yang sebetulnya ingin kita terjawab salah satu teka-teki terbesar ya. Bersama Pak Yus, itu tadi kita sudah lihat ya Pak, yang terbaru kedua jenazah akan datang dan dilanjutkan dengan proses identifikasi. Berarti kalau kita tadi lagi bahas soal penanganan ya Pak, bukan hanya Basarnas, ini ada banyak sekali unsur yang bermain di sini, termasuk ada tim DVI yang bertugas mengumpulkan data antemortem dan postmortem dari sejumlah kecelakaan yang sudah kita alami sekian puluh tahun. Ini juga sudah mengalami perkembangan seperti ini itu. Ini termasuk bagaimana kepolisian menyiapkan tentang antemortem dan postmortem. Menurut saya ini yang terbaik juga. Jadi belum pernah di dalam sejarah kecelakaan pesawat terbang ada persiapan yang segitu matang. Tadi kita lihat tempatnya disediakan, krisis center disediakan, tempat daripada penumpang disediakan, dan kemudian seluruh
para keluarga penumpang sudah dideteksi apa DNA-nya untuk kemudian nanti diverifikasi dengan baik. Saya kira ini sudah merupakan kayak standar Apa yang berbeda internasional. menurut Anda dari pengalaman Anda ketika menjabat terlebih dahulu dengan sekarang? Nampaknya semua instansi tersinergi dengan baik dan kompak sekali begitu ya Pak ya? Jadi kelihatannya saya malah agak ada rasa bangga lah. Bangga. Karena ternyata bahwa sekat-sekat sektoral itu hilang. Ego sektoral sudah hilang ya? Kelihatannya. Dalam kondisi krisis. Berduka seperti ini. Kita bahwa sekat-sekat sektoral itu hilang dan kemudian semua menunjukkan bahwa I am the best dan I can do the best what I can do for the countries. Jadi jadi kelihatannya semua merasa begitu. Jadi saya sudah merasa baik. Jadi kalau kita lihat juga dan kemudian yang paling menarik seluruh jenazah juga berada dalam keadaan utuh. Jadi kemudian teori bahwa dia jatuh berkeping-keping, kita belum sampai sekarang, sampai 3 hari ini belum pernah ada suatu serpihan atau jenazah yang tidak utuh atau potongan jenazah seperti itu ya. Baik, Pak Yus, pemirsa, Anda kembali bersama Breaking News Berita 1 dan kami akan lanjutkan dialog bersama Pak Yusman Syafii Jamal. Pak Yus, Anda kan kita tadi sudah membahas ya sejumlah unsur yang memang bersinergi dan berkoordinasi untuk melakukan evakuasi dan pencarian. Nah, Anda kan dulu sebagai Menteri Perhubungan, KNKT yang berada di bawah Kemenhub itu seharusnya sekarang ini koordinasinya seperti apa? Sekarang ini sebetulnya sekarang udah harus menjalin kerjasama dengan Basarnas. Karena dalam upaya untuk mengambil objek di bawah laut, tentu saja peralatan dan semua kemampuannya ekspertisnya di Basarnas. Tapi memang tanggung jawab untuk mendapatkan black box itu biasanya adalah pada KNKT. Tapi biasanya dengan kerjasama, terutama dengan TNI, nanti akan dapat itu black box tersebut. Karena memang sebagai Komite Nasional Kecelakaan Transportasi, KNKT sebagai suatu badan harus bisa menyimpulkan kalau memang black box nanti tertemu, apa yang salah yang terjadi dan bagaimana untuk menghindari. Jadi sebetulnya fokus daripada KNKT itu mencari sebab-sebab kecelakaan, bukan untuk melakukan hukuman, tetapi hanya untuk memberikan suatu gambaran supaya dapat dipetik pelajaran agar di masa depan tidak terjadi hal yang serupa. Anda optimis KNKT akan sepenuhnya transparan dalam proses pemaparan apabila nanti black box-nya ditemukan dan di decipher ya bahasanya, kode-kodenya, apa yang terjadi, percakapan di kokpit di detik-detik dan menit-menit terakhir sebelum crash landing itu terjadi. Seberapa transparan menurut Anda nanti mereka akan terhadap publik? Sejak tahun waktu saya menjadi Menteri Perhubungan sejak tahun 2008, transparansi pertama yang kita lakukan itu adalah justru menguak semua percakapan pilot yang kita ambil dari black box dari Adam Air dan bahkan itu difilmkan di Geographic. Di National Geographic. Terus kemudian yang kedua transparansinya waktu kita membahas tentang apa yang terjadi pada Garuda di Jogja. Jadi semua transparansi laporan KNKT itu telah diapresiasi oleh Badan Dunia dalam penyelidikan kecelakaan. Karena bukan hanya untuk dalam negeri, aviasi dalam negeri kita saja, tapi untuk dunia. Jadi biasanya nanti ada satu kopi yang dibuat pada pabrik pesawat terbangnya, yaitu Airbus. Dalam hal ini nanti Airbus juga mempunyai opini. Dan kemudian juga pada maskapai penerbangannya sendiri, dia juga mempunyai opini. Dan kemudian juga kita menguaknya itu berdasarkan semua fakta yang kita temukan. Jadi bukan untuk mencari kesalahan sekali lagi, tetapi hanya untuk mengatakan bahwa kami temukan bahwa ada hal-hal yang seperti ini dan inilah sebab-sebabnya, detik demi detik, jam demi jam, kurang lebih. Jadi dari perusahaan manufaktur juga bisa memperbaiki hal-hal yang memang dia pandang penting untuk diperbaiki. Karena prinsip daripada KNKT itu agar semua kegagalan fungsi atau kegagalan yang terjadi dalam suatu kecelakaan itu bisa dibenahi. Karena semua pusatnya adalah untuk menciptakan keselamatan penerbangan dan keselamatan transportasi pada masa yang akan datang. Yang sudah-sudah Pak Yus, dari pengalaman Anda sebagai Menhub, dan tentunya ini tidak bisa digeneralisasi karena setiap kecelakaan memiliki keunikan kasusnya masing-masing ya. Tapi apakah human error kah atau technical atau betul-betul cuaca yang paling sering ditemui? Yang paling sering ditemuin itu sebetulnya dua. Satu karena cuaca, satu karena human error. Tapi orang berpendapat bahwa dikira yang namanya human error itu adalah kesalahan pilot.
Tapi sebetulnya bukan. Yang disebut human error itu adalah suatu keputusan yang diambil pilot pada saat itu, yang ternyata keputusan itu menjadi benih daripada kecelakaan. Jadi bukan karena dia salah dalamnya, tapi dia waktu mengambil keputusan itu mungkin ada suatu judgement yang dia lihat. Yang pada saat itu bisa menyelamatkan, tapi justru ada menyebabkan kecelakaan selanjutnya. Makanya terus kemudian kalau kita ngomong human error, maka terus kemudian rekomendasinya apakah ada training yang perlu diperlukan lebih lanjut, apakah ada suatu hal yang harus diperbaiki. Itu sudah tepat. Ya, jadi approach seperti itu. Approach semacam itu standar baku dari kita selalu referensinya itu adalah dari badan sejenis di Amerika dan di Eropa. Kalau melihat kasus AirAsia ini sendiri, bagaimana Pak? Karena pilotnya juga belum sempat mengkodekan Mayday atau apapun sebelum dia hilang sinyal. Kalau Adam Air kan sempat ada Mayday ya pada waktu itu. Sebetulnya mirip, tidak ada juga. Oke. Jadi sebetulnya yang terjadi itu gini, yang sebetulnya misterinya itu ya, sekarang ini. Pertama yang kita dapatin adalah bahwa pilot meminta izin untuk berbelok kiri karena cuaca. Merubah arah penerbangannya, flight plan-nya. Dan kemudian pilot meminta izin untuk naik ke ketinggian 38.000 kaki karena cuaca menghadapi cumulonimbus nimbus. ATC mengatakan bahwa dia mengizinkan untuk berbelok kiri dan mengizinkan untuk naik, tapi hanya pada ketinggian 34.000 kaki. Setelah itu kehilangan kontak. Itu datanya. Terus kemudian data yang berikutnya yang kita peroleh adalah tidak dapatnya jejak dari ELT, yaitu sinyal karena jatuhnya pesawat karena benturan. Terus kemudian tidak adanya suatu juga sinyal karena pesawat terendam air. Itu timbul persoalan kan. Ternyata kita temukan bahwa sekarang kenapa dia tidak ada benturan. Nah, kalau teori yang saya sebutkan tadi benar dari jejak serpihan yang kita peroleh, emergency exit, orang yang utuh, dan segala macam itu memang tidak terjadi benturan. Berarti tentu saja tidak akan terpancar sinyal itu karena impact-nya sendiri juga tidak terjadi. Yang merupakan prasyarat untuk beacon itu mulai bunyi. Nah, kalau dia bersiap untuk melakukan evakuasi, mengapa dia tidak mengatakan tolongin saya karena saya ingin melakukan proses pendaratan darurat di lokasi ini. Nah, itu juga tidak terjadi. Tidak ada suatu sinyal yang diberikan oleh pilot kepada. Mungkinkah pada saat dia sudah memutuskan akan melakukan hal tersebut yang baru saja Anda jelaskan, sudah tidak ada sinyal komunikasi terhadap ATC? Kalau misalnya itu tidak terjadi, mengapa gitu? Itu yang sebetulnya yang nanti akan dicari sebab-sebabnya melalui percakapan terakhir di dalam black box. Apakah tidak dia lakukan atau dia lakukan tapi equipment-nya tidak berfungsi? Sudah tidak tertangkap lagi signal ketika dia hendak menyampaikan hal itu. Ataukah mungkin dalam komunikasi yang terakhir ia belum tahu kalau ia akan melaksanakan emergency evacuation seperti itu? Kalau dari jejak meskipun terlalu dini untuk kita berspekulasi ya tentunya. Dan datanya terlalu sedikit. Tapi ada hal yang penting kalau bagi yang kita berpengalaman ya. Jadi misalnya dia mengatakan bahwa saya ingin naik pada dari 32.000 ke 38.000 kaki. Karena apa? Karena ingin menghindarkan cuaca buruk. Jadi artinya dia mendapatkan inti atau sel dari thunderstorm atau dari cumulonimbus itu pada ketinggian 32.000 kaki. Dia membayangkan kalau dia terbang di 38.000 kaki dia clear, bebas. Clear dari itu. Ya. Tapi waktu ketinggian 34.000 dia hilang. Jadi artinya sepanjang perjalanan itu ada dua. Apakah dia menghadapi cuaca yang lebih buruk, atau kebetulan dia pada waktu melakukan manuver, dia itu sebetulnya menghadapi situasi di mana pesawatnya itu sebetulnya terjadi hal lain. Orang mengatakan terjadi misalnya stall. Kenapa? Karena waktu dia mendaki ada suatu gambaran radar yang belum diverifikasi, yang mengatakan bahwa dia naik ke ketinggian 34.000 kaki itu dengan kecepatan di bawah kecepatan climb rate-nya yaitu 330 knot. Jadi dia seolah-olah makin lama makin rendah kecepatannya. Padahal dia mempunyai stall speed di sekitar 200 knot. Artinya dia waktu dia mau naik begitu tiba-tiba ada kecenderungan hidungnya turun begini jadi jatuh. Ada stall. Nah,
Mengapa dia stall? Karena padahal pesawat terbang ini sangat canggih, yaitu dia tidak bisa stall karena Itu diproteksi. menunjukkan? Itu menunjukkan ada satu, kalau dalam bayangan saya yang pernah mendesain pesawat terbang, kalau di dalam kita kan pesawat terbang ini adalah digital, digerakkan oleh komputer. Di dalam komputer itu sebetulnya ada dua mode, ada dua logic. Logic pertama itu mengatakan bahwa saya menerbangkan pesawat ini dengan diproteksi dan di-guide oleh komputer. Tapi satu lagi, perancang pesawat terbang itu, perancang fly-by-wire itu berpikir, mungkin ada pilot yang berhadapan dengan situasi yang sukar, memerlukan suatu kebebasan yang lebih melakukan manuver. Karena itu dia sediakan di dalam komputer logik yang lain yang disebut yang lebih manual seperti yang itu disebut kayak manual. Yang satu disebut normal law, yang satu lagi disebut alternate law. Nah, kalau kita melihat pada, tapi ini sekali lagi ini, spekulasi iya. spekulasi berdasarkan pemahaman saya pengalaman ini, yaitu bahwa jadi jangan sampai dijadikan kesimpulan. Jadi itu adalah bahwa ketika dia melakukan manuver karena dia terlatih sebagai pilot, fighter pilot dan sebagainya, ketika menghadapi krisis yang muncul itu adalah sebetulnya suatu insting dia sebagai pilot pesawat tempur yang mengendaki suatu maneuverability yang lebih tinggi. Jadi waktu dia gerak, dan itu kelihatannya sekali bahwa ternyata seolah-olah gerakan yang dilakukan oleh pilot itu memerintahkan si komputer untuk mengatakan bebaskan saya dari mode proteksi yang Anda buat. Saya pindah ke alternate law. Nah, tetapi pada waktu situasi jelek begitu, biasanya ada suatu hal yang dilupakan oleh pilot. Kalau dari pengalaman kecelakaan yang lain, yaitu lupanya itu begini, dia seolah-olah bahwa dia bebas, tapi dia merasa bahwa sebetulnya saya masih menggunakan autopilot. Jadi misalnya tadi itu kecepatannya tiba-tiba turun, mungkin dia merasa bahwa toh otomatis dia akan ngejar naik sendiri. Padahal ketika dia keluar dari autopilot, keseluruhan harus dipikirkan sendiri. Itu tapi orang akan bertanya, masa sih pilot yang sudah terlatih dengan jam terbang bisa begitu mengemis begitu. Tapi mungkin jangan dilupakan ini ke satu situasi yang sangat under pressure ya. Nah itu yang itu sebetulnya yang menurut saya yang nanti kita akan dapati disimak di dalam kemungkinan yang ada pada black box. Karena itu saya sekali lagi sering sekali menghimbau kepada Pak Kepala Basarnas, mohon juga tidak diabaikan untuk mendapatkan black box ini sebagai suatu, meskipun ini bukan kewenangan Basarnas, tapi alangkah menariknya dan alangkah berguna bagusnya, untuk kedepannya bagi industri aviasi dalam negeri kita. Dengan kekuatan yang dipunyai pada saat ini. Pak Yus, tentunya kita harap bahwa Basarnas dan segala unsur yang berwenang tidak melupakan pencarian black box yang juga penting.